Saudara yang terkasih, apa kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sukacita dan hari ini kita memberikan hati dan pikiran kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh hadir di sini untuk dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman dan kami siap mendengar dan mau melakukannya. Kasihani kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, untuk melaksanakan atau memulai aktivitas kita satu hari ini, mari sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 19. Begini firman Tuhan. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Saudara, ada kalimat yang mengatakan, dalamnya lautan dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Adakah kita bisa menebak hati seseorang? Apakah kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan saudara kita atau sahabat kita? Gampang kok, ketika wajahnya happy, berarti hatinya juga sedang happy. Saudara, kita sering menemukan kesulitan untuk melihat ini orang benar-benar enggak ya hatinya tulus sama kita. Benar-benar enggak ya dia tulus mau menjadi sahabat kita. Dan hari ini saudara, firman Tuhan mengajak kita bagaimana kita boleh menghidupi firman Tuhan dan apa yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Allah. Bukan hanya menyenangkan orang lain, tetapi untuk menyenangkan hati Allah. Dan hati kita itu diharapkan saudara itu harus dengan hati yang tulus. Dan roh kita itu hidup sesuai dengan tuntunan roh Allah. Sudahkah hidup kita mau melakukan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus seperti yang dia katakan dalam surat Kolose 3 ayat 27, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bagaimana kita mau menikmati saudara kehidupan kita, persekutuan kita dengan sukacita. Seperti Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar ia senantiasa menyelidiki hatinya. Dia katakan, selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalilah pikiranku. Daud meminta kepada Allah supaya Allah yang menyelidiki hatinya. Karena hati kita itu adalah diri kita yang sebenarnya saudara. Apa yang ada dalam hati kita itu akan terpancar dari kehidupan kita. Karena itu hari ini kita diajak untuk terus mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Dengan pembelajaran kebaikan. Agar kita mampu saudara melakukan perbuatan yang baik yang boleh menyenangkan hati Tuhan dan sesama manusia. Ada amin saudara? Saya berharap kita semua di sini adalah orang-orang yang mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau ada yang bilang, iya saya mau buat yang baik, tapi hati saya ini ngalang-ngalangin, gak usah lah, ngapain? Itu orang, jahatnya banget sama kamu. Tapi pengajaran Tuhan, roh Tuhan itu yang mengalir di dalam kehidupan kita, yang terus nge-push kita, ayo kamu harus berbuat yang baik. Lakukan yang baik. Ya, hati kita ini bisa saudara menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ataupun dalam tindakan kita. Hati kita itu punya pengaruh yang besar di dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab segala sesuatu itu bersumber dari hati. Segala sesuatu bersumber dari hati seperti tertulis di
Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Orang yang baik, dia akan mengeluarkan hati yang benar-benar tulus, dan yang dia keluarkan kalimat-kalimat perbendaharaannya itu hal-hal yang baik. Dan orang yang jahat, dia akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Dan dari pembendaharaan kata-katanya itu kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain. Tetapi Allah mengingatkan kita, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang itu harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Mari saudara, kita mengingat kesempatan yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari itu kita lakukan dengan setulus hati kita dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita jujur di hadapan Tuhan dan memohon agar Tuhan menyelidiki hati kita. Maka saudara, Tuhan pasti sanggup memulihkan dan membaharui hidup kita, sehingga kita punya hati yang tulus dan mau melakukan segala kehendak-kehendak Tuhan dengan sukacita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih karena selama ini Engkau sudah menyertai kami dan memberikan pertolongan sepanjang waktu di dalam kehidupan kami. Sangat banyak Tuhan yang patut kami syukuri atas pemberian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, mampukan kami untuk tulus melakukan segala kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha Pengasih, yang akan menuntun kami untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu di dalam setiap gerak hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, agar kami mampu membuang sikap ataupun perilaku yang menjauhkan kami dari Engkau, yang menjauhkan kami dari kebersamaan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Biarlah keegoisan, iri hati, cemburu, dendam, semua itu jauh dari kehidupan kami sebagai pengikut-Mu, sebagai anak-anak terang. Biarlah kami mampu Tuhan menyatakan segala kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi Tuhan yang mampu menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati Tuhan tiap-tiap kami semuanya, para umat-Mu ini, berikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan yang baru, agar kami boleh lagi Tuhan untuk dapat memenangkan segala pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara, sahabat, keluarga kami yang saat ini merindukan kesembuhan atas sakit penyakit yang mereka derita. Kasihani Tuhan, berikan pengharapan, berikan kekuatan yang baru, supaya saudara kami, sahabat kami boleh berjuang untuk dapat melawan segala sakit penyakitnya, dan dia tetap berharap akan kesembuhan yang hanya dari Engkau saja, sehingga dia boleh menerima kesembuhan itu dan dapat bersorak-sorai memuji nama-Mu. Berkati Tuhan setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu dapat kami laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan dengan sukacita, sehingga itu berbuahkan kebaikan, berbuahkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kami. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin.